Bagaimana kabar kalian anak ibu? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama Ibu Syafrina Nasution, SPD. Ibu merupakan salah satu guru PPKN di SMP Negeri 38 Medan. Anak ibu, kali ini ibu akan memberikan materi pelajaran dari kelas 7 semester 2 pada bab 4, yakni tentang keberagaman suku, agama, dan ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu berharap kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, walaupun sampai saat ini pembelajaran kita masih sistem jarak jauh, namun tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti pelajaran ini dengan giat. Adapun materi di kelas 7 semester 2 yaitu pada bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Ibu akan membacakan kompetensi intinya. Yang pertama, kompetensi intinya dari bab 4 ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasarnya. Di dalam bab 4 ini terdapat 4 kompetensi dasar, di antara lain 1. Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara. 3. Menganalisis prinsip persatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun indikatornya dalam bab 4 ini adalah bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, memiliki sikap tidak membedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras, mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia, mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia, menganalisis keberadaan antar golongan dalam masyarakat Indonesia, mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menyusun laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik, kita masuk makna Bhinneka Tunggal Ika. Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terdiri dari 3 kata, Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka artinya berbeda, Ika artinya satu. Jadi secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diterjemahkan beraneka satu itu yang bermakna walaupun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya Indonesia adalah tetap satu kesatuan. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat, yang pertama, letak wilayah strategis Indonesia. Kedua, perbedaan kondisi alam.
kondisi negara kepulauan, keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia dikatakan strategis karena diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benua Asia dan benua Australia. Lintas strategis inilah yang menjadikan Indonesia ini menjadi wilayah yang strategis dalam perdagangan internasional. Selain perdagangan internasional, juga mempengaruhi kebudayaan yang masuk ke dalam Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ini membuat perkembangan ras yang kemudian mereka menetap di Indonesia, sehingga perbedaan ras juga kepercayaan dan agama mereka berkembang di Indonesia. Yang kedua, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah kondisi negara kepulauan. Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara 1000 pulau karena memang terdiri dari lebih banyak lautan daripada daratan. Keadaan inilah yang membuat hubungan antar masyarakat Indonesia dalam antar pulau ini berbeda-beda, sehingga mengembangkan dari pulau masing-masing, mengembangkan budaya masing-masing, sehingga mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan juga kepercayaan serta agama. Yang ketiga, yang menyebabkan keberagaman di Indonesia adalah perbedaan kondisi alam. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini negara dengan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Ada daerah pegunungan, ada daerah daratan rendah, ada daerah daratan tinggi. Nah, keadaan seperti itu membuat juga perbedaan di masyarakat, di antaranya perbedaan mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan mereka. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Seiring perkembangan zaman, transportasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang pesat. Nah, kemudahan inilah yang membawa keanekaragaman dari negara luar atau budaya luar masuk dan gampang beradaptasi di Indonesia. Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menerima budaya yang ada dari luar. Nah, tidak semua masyarakat dapat menerima. Ada masyarakat yang mudah menerima budaya asing atau budaya orang lain, namun ada juga masyarakat yang tidak gampang menerima perubahan dari negara lain atau budaya lain. Inilah yang membuat keanekaragaman di Indonesia berkembang. Berikut ini adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan setelah memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih. Anak Ibu, berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, sarana komunikasi dan transportasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Anak Ibu, kita harus bangga sebagai orang Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan kesenian yang berbeda-beda. Inilah yang harus kita ikatkan dalam suatu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian materi dari Ibu hari ini, namun jangan lupa segera selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di materi tadi. Selamat mengerjakan, semangat terus, salam Pancasila, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.